Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan kita dari rumah ke masjid dengan sehat jasmani dan rohani, dan diberi rasa aman, serta insya Allah akan disusulkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, termasuk salah satu kenikmatan yang luar biasa. Hari ini kita akan bisa untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan terus belajar, berliterasi, membaca hadis-hadis Rasulullah maupun ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang nantinya akan memperkuat ibadah kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Bulan Rajab sudah kita lalui. Bulan Sya'ban adalah, ada yang mengatakan adalah bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak, memperbanyak amalan termasuk ibadah puasa. Dan bulan Sya'ban adalah permulaan, bisa jadi sebagai pemanasan, pemanasan. Atau mungkin kalau kita berbincang tentang sholat, ada sholat wajib, maka di situ juga ada sholat pengiringnya yang kita sebut dengan sholat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban adalah qobliyahnya puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Sebagai ba'diyahnya adalah bulan Syawal, yang di situ Allah juga Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa selama 6 hari setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan di bulan Ramadan dan sampai juga di bulan Syawal. Begitu juga dengan berikutnya di 1447 Hijriah untuk berikutnya. Sidang salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, muslimah seperti kita ini perlu mengenal hadis-hadis sabda Rasulullah yang berkenaan dengan fadail amal, yaitu keutamaan amal. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita melakukan amalan kebaikan. Ya, seperti kenapa misalkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka di situ kita tahu bahwa orang kaya itu sedunia itu sebenarnya mudah. Kalau ingin kaya mudah, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu juga dengan ada sholat sunnah yang lainnya, sholat duha 2 rakaat, keutamanya apa? Ditambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat apa? Sampai menjadi 8 rakaat
Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi kalau nggak punya rumah sebenarnya mudah gitu ya, dengan menjalankan sholat duha 8 rakaat. Dan sekali lagi kita berupaya semaksimal mungkin sandaran dalil berupa firman Allah. Kalau firman Allah jelas, begitu juga dengan hadis-hadis, adalah hadis-hadis yang jelas memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan yang hukumnya sunnah itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah, amalan sunnah masuk dalam kategori sunnah muakkad jika yang pertama cirinya adalah Rasulullah melakukan secara rutin. Lalu disebutkan oleh Rasulullah, disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan pada sebagian amalan bagi seorang yang rutin mengamalkannya, lalu ia terlewatkan, maka amalan tersebut boleh diqadha. Misalkan sholat sunnah fajar, puasa Syawal atau lainnya. Ya. Ada juga sunnah mustahabah, yaitu suatu amalan sunnah masuk dalam kategori sunnah mustahabah jika amalan tersebut disebutkan keutamaannya, namun Rasulullah SAW tidak rutin dalam mengerjakannya. Ya. Satu contoh sholat duha. Sholat duha itu masuk sunnah mustahabah. Ya. Yaitu yang tidak yang tidak rutin gitu ya. Dan yang ketiga adalah sunnah tatawwu, yaitu ghairu muakkadah, suatu amalan yang sunnah yang masuk dalam kategori sunnah tatawwu jika amalan sunnah tersebut tidak disebutkan keutamaannya, namun boleh dilakukan secara sukarela. Contoh yaitu kalau kita sholat sholat rawatib itu jelas Rasulullah mencontohkan sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat duhur 4 rakaat, dan sesudah 2 rakaat, setelah maghrib, kalau asar tidak ada, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, gitu ya. Setelah isya 2 rakaat. Nah, bagaimana dengan sebelum maghrib? Nah, sebelum maghrib ini termasuk sunnah tatawwu, gitu ya. Ghairu muakkadah. Di kesempatan yang berbahagia ini ingin kita sampaikan satu hadis Rasulullah SAW, atau mungkin nanti ada susulannya, yaitu yang pertama kita akan membacakan hadis dan keutamaannya, yaitu di bab toharoh, keutamaan wudhu, ya, keutamaan wudhu. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'al abdul muslim awil mu'min faghassala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batsyatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i hatta yakhruja
naqiyan minad dunub. Jika seorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, sekali lagi membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang ia lihat dengan kedua matanya bersama air mata atau tetes air yang terakhir. Ya. Jadi ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Pada saat kita membasuh, pada saat wudhu membasuh wajah kita, maka di situ keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang ia lihat. Yang ia lihat. Anak-anak yang sekarang yang ada TikTok, ya, di TikTok itu kan banyak, ya, macam-macam. Ada yang baik memotivasi, ada yang ya, ada yang kurang baik, ada yang bahkan tidak baik. Ya, dengan wudhu itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lihat. Ya, bukan berarti setelah itu diulang terus gitu ya. Tapi paling tidak seperti itu. Ya. Ya. Lalu jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau tetes air yang terakhir. Mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh tangan gitu ya. Waktu sholat jawil-jawil gitu ya. Atau mungkin apa? Ya, ganggu tangan kita ini berbuat yang tidak baik gitu ya. Kita gunakan tangan ini dengan kegiatan yang tidak baik, maka Allah hapus dosa keluar dan akan dikeluarkan pada saat ya kita setelah membasuh itu, pada saat membasuh tangan kita semua kesalahan akan keluar. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari keduanya semua kesalahan yang ia berjalan dengan keduanya bersama air atau tetes air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dan ingatlah, kesempurnaan sholat kita itu juga ditentukan oleh kesempurnaan wudhu kita. Maka berupaya, kalau ada TikTok, ada IG, di situ kesempatan cara berwudu yang baik dan benar. Diketik gitu aja semua akan diberi contoh di situ. Kalau wudunya nggak sesuai dengan tuntunan, ya jelas sholatnya juga akan ya mungkin diterima tapi bisa jadi nggak sah gitu ya. Nggak sah. Nah, ada lagi yang terakhir, keutamaan wudhu itu sendiri pada hari kiamat. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berkilauan dari bekas wudhu itu. Ya, akan ya nampak nanti pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, wajah-wajah yang berkilauan, wajah-wajah yang bersinar, itu adalah wajah-wajah umat Rasulullah yang menyempurnakan wudhunya. Maka di akhir Rasulullah juga mencontohkan atau menganjurkan untuk berdoa. Nah, kalau anak-anak kecil doanya sekarang sudah hafal semuanya ya. Ya. Gimana doanya? Hafal? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Gimana? Kalau gini lupa ya. Ya, kalau habis wudu insya Allah biasanya. Yang minat tawabina wa minal mutatahhirina wa ja'alni minal mutatahhirin. Gitu ya. Jadi di sini Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Gitu. Itu doa setelah wudu. Jadi barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya lalu berdoa dengan diawali syahadat asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya, dengan bersaksi pada Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu di doa yang berikutnya tadi itu, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, gitu ya. Nah, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk melalui pintu manapun. Jadi yang sempurna wudhunya saja Allah membukakan 8 pintu. Kita bisa memilih pintu yang mana dari 8 pintu surga itu. Jadi itu insya Allah untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah umat Rasulullah SAW yang selalu berupaya menyempurnakan wudhu kita. Tidak usah tergesa-gesa, gitu ya. Gak usah tergesa-gesa. Sempurnakan wajah terbasuh semuanya, gitu ya. Tangan juga begitu sampai siku. Begitu juga dengan kaki. Kaki itu sampai mata kaki. Tuh. Jadi itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi nanti juga membawa kita pada kelompok golongan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW pada saat kita di padang mahsyar, bahkan di surganya. Kita akhiri dengan membaca akhirul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.